وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Baik, kita akan memulai dari para wanita ini. Dan sebelumnya, ibu-ibu dirahmati Allah, para wanita yang disebut dalam Al-Quran Karim ini ada beberapa dimensi yang mau saya sampaikan. Bahwa yang pertama adalah kisah Al-Quran itu berbeda dengan kisah di buku-buku sejarah. Yang pertama, bahwa kisah di Quran tidak ada yang fiktif, walau tidak disebut namanya. Tidak ada yang fiktif, walau tidak disebut namanya. Berbeda dengan dongeng atau cerita tutur tinularnya yang dituturkan dari lisan ditularkan ke lisan yang lain. Sangat berbeda dengan itu. Sehingga ini adalah sejarah. Dia berbeda dengan buku yang lain. Quran walaupun bertutur kisah tapi bukan buku sejarah. Quran hudan, petunjuk. Makanya kisah yang disampaikan dalam Quran pun tujuannya hudan, tujuannya petunjuk. Untuk itulah berarti kita harus dapat petunjuk dari kisah itu. Harus dapat petunjuk dari kisah itu. Beda dengan kalau sebuah cerita, kisah disampaikan kemudian kita sekedar menikmati dan menghibur diri. Kita akan harus mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk dari kisah yang kita dapat dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran berbeda dengan yang lain. Dan kita akan mencoba untuk memahaminya dengan cara lebih detail, kata per kata, huruf per huruf. Ketika ada pelajarannya kita akan dapat, ini yang kedua, bahwa Al-Quran itu karena memang mukjizat secara makna, mukjizat secara penjelasan dan seterusnya. Karenanya akan kita bicara dengan cara yang lebih detail. Karena ini Quran berbeda kalau kita membahas sejarah dari buku sejarah. Kemudian yang berikutnya, ibu rahmati Allah, yang ketiga adalah tidak semua wanita yang disebut dalam Quran itu ada nama jelasnya. Kita tahu tidak semua disebut nama jelasnya. Ibu-ibu yang ibu tahu, ada berapa nama perempuan yang jelas disebut namanya dalam Quran? Hah? Ada banyak nama perempuan disebutkan kisahnya, tapi ternyata yang disebut dengan jelas namanya cuma satu, yaitu Maryam. Begitu satu, disebut cuma satu, tapi dia langsung menempati satu surat sendiri. Surat Maryam. Begitu? Surat Maryam. Karena bisa jadi ada wanita yang dikisahkan atau laki-laki yang dikisahkan tetapi tidak menjadi nama surat. Nah, tidak menjadi nama surat. Nama surat itu kan semacam tanda, Pak. Tanda, ditandai, ini ditandai. Ibu-ibu kalau punya rumah, isi rumahnya kan macam-macam, betul ya? Begitu masuk gerbang rumah itu sampai terus kemana, kalau diubek-ubek isinya macam-macam ada di situ. Tapi rumah itu di depan ditandai, ini berarti rumah ibu. Ditandai rumah ibu. Begitulah. Maryam, ketika Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Quran secara jelas, satu-satunya wanita yang dijadikan oleh Quran sebagai nama surat, itu menunjukkan bahwa ini memang ada yang istimewa tentang Maryam. Ibu-ibu bayangkan sekarang, tadi saya cerita tentang rumah, satu perumahan semua nama dikasih tanda nama laki-laki umpamanya. Tiba-tiba ada satu nama perempuan diletakkan di situ. Gitu? Ada hal yang istimewa yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari menunjuk Maryam sebagai wanita yang mewakili seluruh wanita dunia. Setidaknya itu disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau, ketika beliau mengatakan, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam ibnatu Imran." Dari pihak laki-laki yang sampai hidup sempurna banyak, terutama para nabi. Para nabi hidup mereka sampai pada tingkat sempurna banyak. Karenanya ibu-ibu bisa melihat bagaimana kaum laki-laki bukan satu yang dijadikan nama surat, banyak, betul, namanya banyak. Dan nama laki-laki yang dipakai nama surat laki-laki sempurna. Siapa saja? Dari mana? Ngurutnya dari mana urutannya? Karena banyak. Hah? Udah diacak. Siapa aja? Hah? Imran, keluarga Imran. Imran. Hah? Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim. Ibrahim dulu, ya, Ibrahim. Terus siapa lagi? Ada Luqman. Ya, Luqman. Terus Muhammad, Nuh. Lihat, laki-laki sempurna. Itu kenapa para ayah harus belajar laki-laki dalam Quran, supaya menjadi laki-laki sempurna di rumah masing-masing. Gitu ya. Ini provokasi kalau ini. Baik, jadi Allah menjadikan laki-laki banyak, Bu. Banyak. Dan rata-rata para nabi, betul? Rata-rata para nabi. Yang bukan nabi, kalau laki-laki ada Luqman, ada Imran, tapi itu pun para ulama masih berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Luqman nabi karena sempurnanya orang ini. Imran laki-laki yang luar biasa juga, sempurna. Karena itulah Rasul menyampaikan, kalau dari laki-laki yang sempurna banyak, kamula minar rijal katsir. Tetapi dari pihak perempuan, walam yakmul minan nisa illa Maryam ibnatu Imran. Tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam putri Imran. Hadis ini setidaknya mewakili tentang suasana mengapa Maryam dijadikan sebagai satu-satunya wanita yang disebut namanya dengan jelas dalam Quran, dan dijadikan sebagai satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Al-Quran, disejajarkan dengan para laki-laki yang sempurna. Nanti bukti yang lebih mudah lagi adalah ayat di akhir surat At-Tahrim. Ketika Allah menutup surat itu dengan mengatakan wa kanat minal qanitin. Wa kanat minal qanitin, dan dia Maryam, ini tentang Maryam, dan Maryam itu termasuk orang-orang yang taat, yang tunduk. Para ulama membahas, mengapa harus al-qanitin? Karena al-qanitin itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau perempuan al-qanitat, seharusnya secara yang bukan Al-Quran, secara bahasa Arab, wa kanat minal qanitat. Sesungguhnya Maryam itu adalah termasuk wanita-wanita yang taat. Itu lebih pas. Kenapa sekarang perbandingannya Maryam dengan laki-laki? Lihat, karena sekali lagi al-qanitin itu untuk laki-laki. Al-qanitin, kalau perempuan al-qanitat, artinya tunduk, taat. Lihat Pak, Maryam, ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin memasukkan Maryam di sela-sela laki-laki. Gitu ya? Ini laki-laki yang taat, ini laki-laki yang tunduk, yang luar biasa, orang-orang sempurna. Allah masukkan satu perempuan, Maryam. Untuk itulah mengapa ini juga menguatkan tentang mengapa hanya Maryam.
Jadi Al-Quran tidak menyebut semua nama, tidak menyebut semua nama dengan jelas, dan hanya menyebut satu nama, Maryam. Dan setidaknya inilah pelajaran mahalnya.